untuk manajemen mutu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, berikut company profil PT Jeep Karya Asih. PT Jeep Karya Asih merupakan pengalaman tersebut. Kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsih dan layanan jasa konsultasi terbaik yang dapat dipercayakan oleh semua pihak. PT Jeep Karya Asih memiliki visi untuk menjadi pemimpin di bidang jasa konsultan dan pengembangan sumber daya manusia baik lokal maupun internasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi kami adalah 1. Meningkatkan kompetensi para tutor dan pelanggan. 2. Selalu mengupdate perkembangan informasi standar dan regulasi yang ada. 3. Memanfaatkan kecanggihan teknologi IT secara nasional dan internasional. Adapun jasa yang kami sediakan antara lain 1. Jasa konsultasi dan sertifikasi ISO 2. Jasa konsultasi lingkungan meliputi AMDAL, UKL UPL dan lainnya 3. Jasa sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 4. Jasa pemeriksaan dan pengujian, riksa uji dan sertifikasi layak fungsi 5. Jasa pengurusan bisnis lisensi seperti SKA, SKT, SIUJK, SKUP Migas 6. Jasa penyusunan dokumen Contractor Safety Management System, CSML, Safety dan Environmental, KHSE Management System mengacu kepada kurikulum internasional 10. Training ISO yang terakreditasi oleh International Register Course Auditor, IRCA untuk seluruh calon auditor dan praktisi ISO 11. Training dan sertifikasi Kemenaker RI 12. Training dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP 13. Pengadaan alat-alat K3 Baik, itu company profil PT Jeep Karya Asih. Selanjutnya, sebelum memperkenalkan narasumber kita hari ini, untuk Bapak Jeffrey Imron, silakan sambutannya sebagai CEO PT Jeep Karya Asih. Baik, terima kasih Mbak Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Syukur kita cukup ucapkan kumpul mengikuti training pada malam hari ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mungkin akan mulai untuk konsisten memberikan materi-materi pelatihan spesifik teman-teman ya, di mana dalam hal ini tujuannya adalah bagaimana mengupdate knowledge teman-teman ke depannya untuk dapat nanti baik di era global ya. Nah, nantinya setiap seminggu itu kita akan 2 kali kelas. Mungkin di awal kita akan bulan depannya kita akan mulai untuk coba mengikut sertakan workshop atau pelatihan praktik ya ini sendiri seperti itu. Nah, maka daripada itu saya harapkan kepada teman-teman nanti bisa ikut supaya dapat mendengar nanti ilmu yang dapat diberikan. Ada saya nanti, ada Pak Sipa, ada lagi yang lain nanti ya, dan beberapa narasumber lain yang akan ikut dalam memberikan pengetahuan atau knowledge-nya untuk teman-teman semua dapat mengerti quality, health and safety dan environmental, atau juga nanti ada
terkait dengan proses safety, juga ada anti bribery. Mungkin saya rasa itu aja. Selamat mengikuti teman-teman sekalian. Silahkan bertanya nanti kepada narasumber. Kalau memang ada yang dibutuhkan file atau dokumen support, nanti kita akan bisa kirimkan menyusul, karena ini kelas akan terus ada seminggu 2 kali untuk mengedukasi. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Jeff atas sambutannya. Selanjutnya, untuk mengandu kita memahami Training Documented Information based on 10.013, dengan senang hati, saya memperkenalkan narasumber kita HSOS. Mbak Siva ini merupakan salah satu karyawan dari PT Jeep Karya Asih yang sudah berpengalaman dalam bidang konsultan HSE, seperti menyiapkan dokumentasi untuk klien, menghadiri rapat dan membuat serta mendistribusikan catat hasil rapat atau MMM, mempersiapkan pertemuan, memberi nasihat dan pelatihan jadwal dengan klien, menyiapkan materi dan juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan klien. Saat ini, Mbak Siva sedang mengerjakan progres PT Kalimantan Jawa Gas yang berada di Semarang. Untuk itu, dan hal ini beliau akan memberi pengetahuan yang baik untuk kita semua. Training kali ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan jeda singkat di tengah jika ada tanya jawab selesai. Dan mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selama pemaparan materi, harap di-mute agar training kali ini berjalan dengan lancar. Tanpa lama-lama lagi, dengan pemaparan Mbak Siva, waktu dan tempat di Oke, terima kasih Mbak Anita atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar dengan baik ya? sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan kakak semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk belajar sama-sama tentang apa sih, tentang quality management guidance for documented, yang bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya yaitu panduan dokumentasi sistem manajemen mutu. Oke, jadi seperti Mbak Anita bilang tadi, seperti pepatah bilang juga ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kembali lagi memperkenalkan diri, nama saya Siva Olesiani, dan saya yaitu sebagai konsultan seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu dan kakak semuanya, kita langsung aja ya ke topik training pada malam hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu? Sebentar, saya tulis slide-nya. Oke, apa itu ISO 10013? Ada yang tahu nggak kakak-kakak semuanya? Coba tulis di kolom chat. Mungkin ada yang udah tahu gitu tentang ISO 10013, bisa di-share nih sama kita-kita. Ada yang udah tahu tentang apa itu sih ISO 10013? Mungkin masih terdengar asing gitu ya, ISO ini gitu ya. Oke, dari Kak Nio, saya baru tahu. Oke, mungkin kakak-kakak dan Bapak Ibu semuanya juga mungkin masih asing ya ISO 2013 ini ya. Oke, jadi kita next slide. ISO 10013 dibangun, menyusun, dan memelihara dokumentasi sistem manajemen mutu dalam organisasi atau perusahaan. Jadi standar ini tuh membantu organisasi dalam menerapkan dokumentasi yang terstruktur, mencapai konsistensi dalam operasional dan proses. Gitu. Jadi sebuah dokumentasi ini dalam implementasi ISO 9001 itu relate banget ya, sangat penting gitu karena dokumen merupakan acuan kerja kapan gitu. Setelah itu juga bagian dari persyaratan ISO 9001 ya untuk dokumen mutu seperti itu. Jadi dokumentasi itu seharusnya juga memberikan nilai tambah bagi kemajuan organisasi. Gitu. Misalnya kayak adanya prosedur, jadi kayak prosedur-prosedur dari setiap departemen gitu. Jadi karyawan itu bisa mendapatkan panduan yang jelas tentang apa sih yang wajib dilakukan, apa yang dilarang, bagaimana, di mana, kapan aktivitas dalam suatu pekerjaan itu dilakukan kayak gitu. Oke, next. Jadi di sini ada 6 poin ya. Ada 6 poin. Yaitu pertama membantu proses. Jadi ISO 2013 itu membantu organisasi ya dalam mendokumentasikan prosedur gitu dan proses secara konsisten terhadap setiap karyawan memiliki panduan yang sama dalam menjalankan tugas sesuai standar mutu dari ISO yang dijalankan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Itu yang jelas. Jadi di ISO 2013 ini juga memberikan panduan tentang hierarki dalam jenis dokumen seperti. Jadi dokumen itu ada hierarkinya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya yang diperlukan ya. Contohnya seperti ya
formulir dan lain-lainnya gitu. Itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan semua informasi tersusun rapi dan mudah diakses. Seperti itu. Oke, yang ketiga ada memfasilitasi pemantauan dan pengendalian kualitas. Nah, jadi dengan adanya dokumentasi yang jelas, organisasi atau perusahaan itu bisa dengan mudah nih memantau kualitas, bisa dengan mudah memantau penelusuran ya, maintenance standar mutu dari perusahaan Bapak Ibu dan Kakak sendiri seperti itu. Terus juga ini ada mendukung perbaikan berkelanjutan. Oke, jadi dalam dokumentasi yang efektif dan terstruktur ini memudahkan juga perusahaan atau organisasi ya untuk melakukan penilaian seperti itu atau continuous improvement ya, yang merupakan bagian integral dari seperti itu. Terus ada memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi. Nah, ini betul juga ya. Jadi dokumentasi yang sesuai dengan ISO 10013 itu juga membantu perusahaan dalam memenuhi persyarat dan regulasi industri seperti itu. Terus yang keenam, ini ada meningkatkan efektivitas audit. Nah, jadi dokumen yang terdokumentasi dengan baik itu juga memudahkan proses audit ya, dapat mengevaluasi sistem manajemen mutu dengan lebih efisien. Nah, fokus utama dari ISO 10013 di sini ada 4 poin ya, yaitu kesesuaian dengan standar mutu. Jadi di ISO 10013 ini juga memasyarakatkan standar mutu internasional tentunya yang mendukung pencapaian tujuan mutu dari sebuah perusahaan seperti itu. Nah, terus juga selanjutnya ada aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Nah, menekankan kita bahwa dokumentasi itu harus dirancang gitu. Untuk apa? Untuk mudah diakses oleh semua pengguna yang relevan ya, semua pihak yang berkepentingan untuk mengakses prosedur tersebut, seperti pihak dari eksternal ya, auditor dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada konsistensi dan struktur yang terorganisir. Jadi di ISO 10013 juga memberikan panduan ya untuk menyusun hierarki dokumen nih. Yang jelas sudah tadi saya dokumen dalam dokumentasi mutu, gitu termasuk adanya kontrol revisi, ada sistem pembaruan ya, maintenance, dan mekanisme pengarsipan juga ada. Nah, hal ini tuh memungkinkan organisasi untuk melakukan versi dokumennya, jadi terkontrol seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada definisi informasi terdokumentasi. Nah, ini sebenarnya masih basic ya, masih tentang definisi gitu. Jadi pengertian informasi terdokumentasi tadi sudah jelas ya, informasi data kuncinya itu. Terus komponen informasi terdokumentasi. Komponen informasi terdokumentasi itu mencakup apa aja? Mencakup catatan, kebijakan, prosedur, instruksi kerja yang masih relevan di perusahaan Bapak Ibu dan Kakak kelas 1 2015. Nah, jadi memang ISO 10013 ini juga masih relate banget ya dengan ISO 9001 2015 tentang sistem manajemen mutu, yaitu menurut ISO 9001 2015 informasi terdokumentasi itu meliputi seperti itu. Oke, jadi pentingnya manajemen mutu dan pentingnya dokumen. Nah, ada 3 nih. Pertama, manajemen mutu mencakup semua kegiatan. Jadi manajemen mutu ini melibatkan perencanaan, pengendalian, ada melibatkan jaminan, dan peningkatan kualitas dalam perusahaan atau organisasi. Jadi dokumen yang terdokumentasi ini merupakan elemen penting, sangat penting dalam sistem manajemen mutu, dan berfungsi sebagai panduan. Seperti itu. Yang ketiga, ada isi dokumen manajemen mutu. Jadi di dokumen manajemen mutu ini tuh mencakup prosedur, atau instruksi kerja, work instruction, yang membantu mencapai tujuan mutu dari sistem manajemen mutu di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini topik utama ya, yaitu hierarki dokumen mutu. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu hierarki atau level dokumen itu ada 4, hierarki atau manual mutu, seperti itu. Nah, jadi dokumen ini itu mencakup yang antara lain ada kebijakan mutu, ada sasaran mutu, terus juga ada penjelasan dari sistem manajemen mutu. Berikut dengan klausul-klausulnya dari standar ISO yang Ibu semuanya seperti itu. Nah, jika panduan mutu ini juga merupakan yang menyatakan kebijakan mutu ya, yang mengurai sistem manajemen mutu perusahaan itu sendiri gitu, perusahaan Bapak dan Ibu semuanya gitu. Terus juga dokumen ini tuh juga digunakan untuk Bapak Ibu seperti itu. Jadi memang level dokumen paling atasnya yang melengkapi nanti ke prosedur, ke instruksi kerja dan ke formulir seperti itu.
seperti itu. Jadi digunakan menyeluruh untuk kegiatan operasional perusahaan seperti itu. Yang untuk produk dan dari manajemen mutu dari perusahaan Bapak Ibu semuanya seperti itu. Nah, di dalam manual mutu ini harus menjabarkan kegiatan operasional, terus juga harus menjabarkan job desk dari setiap departemen, ya. Terus pengendaliannya kayak gimana, tanggung jawab, terus hubungan timbal balik antara personel ya, antara karyawan yang mengatur seperti itu. Untuk yang mengatur, yang melaksanakan, dan yang memverifikasi atau menguji ulang pekerjaan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu seperti itu. Terus juga di panduan mutu atau manual mutu ini ada pihak-pihak eksternal ya kayak klien, terus juga vendor gitu. Bahkan kebijakan dan sasaran sistem manajemen mutu ini tuh telah diterapkan sesuai dengan standar yang diadopsi gitu. Jadi memberikan kepercayaan gitu kepada vendor dan klien seperti itu. Oke, yang level tingkat 2 yaitu ada prosedur ya, prosedur pelaksanaan. Misalnya SOP ya atau standar operating procedure gitu ya. Jadi dokumen ini tuh merupakan pelengkap ya dari panduan punya departemen ya. Ya kayak contohnya engineering, departemen HSE, departemen HR dan lain sebagainya ya, banyak banget ya. Gitu sehingga ini tuh diperlukan gitu Bapak dan Ibu semuanya. Yang mana prosedur ini tuh diperlukan yang namanya prosedur gitu sehingga sistemnya efektif gitu terus dapat diterapkan serta dipelihara oleh masing-masing fungsi ya, di maintenance oleh masing-masing fungsi atau bagian dari tiap departemen. Nah, dan untuk prosedur ini juga pembuatannya yang pastinya dari keputusan bersama seperti itu. Level dokumen nomor 3 ini yaitu instruksi kerja itu biasanya juga disebut work instruction ya. Ini juga instruksi kerja itu mengurai tentang kegiatan operasional gitu dari salah satu prosedur ya. Jadi instruksi kerja itu jadi instruksi kerja ini tuh mengurai kegiatan-kegiatan operasional gitu dari suatu prosedur yang bersifat teknis gitu. Dengan kata lain juga IKA ini itu suatu petunjuk yang rinci dengan bagaimana kan gitu dari departemen tertentu gitu. Nah, dengan demikian instruksi kerja ini tuh tujuannya ya melengkapi prosedur yang ada di departemen itu seperti itu. Terus juga bisa membantu pengendalian bentuk dari struktur kerja, bisa juga berupa uraian kalimat, bisa juga instruksi kerja itu juga bisa gitu. Yang penting gambar-gambar yang penting diuraikan secara jelas gitu, secara jelas dan terperinci sehingga tidak bersifat multitafsir ya dalam instruksinya seperti itu. Terus yang hierarki atau level dokumen yang keempat yang paling rendah yaitu ada rekaman. Ya, jadi dengan formulir itu dokumen atau lembaran yang dirancang secara khusus untuk mengumpulkan data, informasi atau tanggapan tertentu dari organisasi atau perusahaan Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi dalam sistem manajemen, formulir ini itu umumnya merupakan dokumen sebagai instruksi kerja atau dokumen pelaksanaan dari suatu prosedur dari departemen tertentu gitu. Nah, contohnya nih contoh dari formulir gitu, misalkan contohnya ya di departemen HR gitu, SOP orientasi karyawan. Nah, jadi di departemen HR ada SOP orientasi karyawan. Di dalam prosedur tersebut lampirannya apa? Ya lampirannya contohnya formulir orientasi karyawan baru contohnya. Terus contoh lagi di departemen GE deh, kita contoh di departemen GE pasti punya formulir yaitu prosedur GE, yang mana di dalamnya itu ada formulir yang ada di SOP GE ya. Contohnya kayak form daftar tamu, ada form tanda terima aset, misalnya ada form disposal, ada form nomor telepon penting, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak banget gitu form-form yang ada di dalam prosedur tiap masing-masing departemen. Standar dari pembuatan dokumen mutu menurut ISO 10013. Nah, jadi di sini standar cover dan header pada dokumen mutu. Jadi ini sebenarnya template dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing, jadi bisa menyesuaikan, tetapi harus wajib ada poin-poin di dalam header dan cover dari prosedur, manual, dan work instruction yang perusahaan Bapak Ibu miliki seperti itu. Jadi di dalam header, di sini harus ada nama dokumen. Ya, ini saya kasih contoh dari dokumen Departemen HR ya, prosedur penerimaan karyawan. Gitu. Di sini harus ada nama dokumen. Setelah itu nomor dokumen, harus ada nomor dokumennya. Setelah nomor dokumen wajib ada nomor revisi. Tapi kalau misalkan misalnya suatu prosedur ini tuh masih baru dibuat juga dikosongkan saja karena belum ada revisi seperti itu. Terus tanggal berlaku itu juga wajib ada harus ada di SOP manual dan work instruction. Kemudian halaman keseluruhan
dari SOP tersebut, kemudian status dokumennya yang pasti terkontrol ya. Bawahnya juga ada tulisan dokumen ini tuh didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan gitu. Nah, kalau di covernya gimana nih? Di covernya ini saya kasih contoh satu aja ya. Ini sebenarnya bisa template dari perusahaan Bapak dan Ibu semuanya. Yang penting harus ada logo perusahaan yang jelas. Kemudian kembali lagi judul perusahaan, instruction dari departemen tertentu. Setelah itu harus ada tabel approval-nya. Jadi harus ada tanda tangan oleh yang dibuat oleh, diketahui oleh, dan disetujui oleh. Nah, biasanya untuk approval ini disetujuinya itu biasanya oleh direktur, ya direktur utama. Siapa biasanya bisa oleh user atau bisa oleh proses owner dari departemen itu sendiri, dan dibuatnya juga dari proses owner dari departemen itu sendiri seperti itu. Nah, terus kembali lanjut fungsi riwayat perubahan pada SOP. Jadi setelah cover SOP atau cover work instruction itu pasti ada namanya riwayat perubahan. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu ya memahami tujuan dan potensi konsekuensi perubahan, mana perubahan akan terjadi. Seperti itu. Jadi di tabel riwayat perubahan itu pasti ada revisi. Kalau misalkan dokumen itu sudah direvisi, pasti ada tulisannya revisi 01 gitu dia contohnya. Terus tanggal merevisinya kapan, 03 gitu di halaman 3. Apa perubahannya gitu. Misalkan yang dirubah yaitu definisinya ditambahkan, berarti harus ditulis seperti itu, atau prosedurnya yang ditambahkan atau prosedurnya yang dikurangi nih. Ya berarti harus tercatat di riwayat perubahan. Seperti itu. Oke, kalau dokumen manual mutu di sini ada banyak ya. Jadi ada struktur organisasi itu harus wajib ada, struktur organisasi perusahaan Bapak Ibu dan Kakak semuanya. Kemudian ada daftar prosedur. Jadi semua daftar prosedur itu ada daftar prosedur utama. Habis itu ada kebijakan mutu. Di situ juga harus dilampirkan kebijakan mutu dari perusahaan. Kemudian ada ruang lingkup ya dari sistem manajemen mutu. Jadi ruang lingkupnya yang kelima ada panduan pengendalian dokumen dan catatan mutu. Yang keenam harus ada, jadi harus ada matriks kompetensi dan ada job desk dari tiap departemen yang ada di perusahaan tersebut seperti itu. Yang ketujuh juga ada diagram alih proses utama ya, bisnis proses dari perusahaan Bapak dan Ibu. Identifikasi risiko dan peluang. Jadi tiap perusahaan itu juga harus menganalisis apa sih risiko dan peluang dari perusahaan Bapak dan Ibu itu. Jadi harus dianalisis risiko dan peluangnya tiap departemen seperti itu. Terus yang kesembilan ada daftar peraturan dan standar terkait ya, daftar regulasi. Yang kemudian nomor 10 ini opsional ya, kalau misalkan skop dari perusahaan Bapak dan Ibu bukan di bidang yang ada HSE gitu-gitu ya, yang ada kesehatan dan keselamatan kerja gitu, berarti ini tidak usah dilampirkan ya, karena nggak relate seperti itu. Nah, terus ada perusahaan itu juga harus menganalisis sasaran itu di tiap departemennya. Biasanya di maintenance itu atau di analisa itu 1 tahun sekali misalnya, atau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali seperti itu. Itu harus ada di di tiap yang kemudian ada panduan internal audit ya, panduan internal audit itu harus ada. Yang terakhir ada sistem perbaikan dan pencegahan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan udah manual mutu nih, apa aja yang harus ada di manual mutu. Nah, sekarang tuh apa aja yang harus ada di cover, itu harus ada. Terus riwayat perubahan, daftar isi, kemudian tujuan dari prosedur atau instruksi kerja itu tuh tujuannya apa sih gitu. Terus ruang lingkup dari prosedur itu apa aja ruang lingkupnya. Kemudian referensi dari prosedur ini yang ada di perusahaan Ibu Bapak ini tuh dari mana? Misalkan referensinya dari ISO 14001 atau ISO 27001 dan lain-lainnya seperti itu, juga bisa dikaitkan dengan referensi tuh. Terus juga tanggung jawab itu juga harus ada. Jadi kita ke ini definisi dulu juga harus ada. Jadi biar apa sih gunanya definisi ini ya, untuk biar mempermudah, misalkan kalau ada vendor atau pihak-pihak ekstra Ibu itu mereka tuh jadi tahu kayak kata-kata asing yang ada di perusahaan itu, yang ada di prosedur itu mereka akan tahu dari definisi ini gitu. Jadi memperjelas apa sih ini kayak gitu. Terus juga memperjelas dan mempermudah juga dari karyawan-karyawan baru ya yang ada di perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi kalau lagi baca-baca prosedur mereka juga kayak gitu. Nah, setelah itu tanggung jawab. Kalau di SOP ini juga dilampirkan tanggung jawab, jadi tanggung jawabnya siapa nih yang ada di SOP ini seperti itu. Kemudian prosedurnya juga dilampirkan tentunya, atau instruksi kerja
Setelah itu lampiran tadi yang formulir itu ya jika diperlukan. Selanjutnya contoh struktur informasi terdokumentasi. Nah, jadi ini contoh struktur informasi terdokumentasi ya. Jadi perusahaan itu tuh juga dapat menentukan struktur informasi kembangnya organisasi ya, terus juga semakin beralih juga ke sistem manajemen elektronik juga ya, apa-apa serba disimpannya online gitu. Jadi informasi terdokumentasi ini juga dapat dilihat ya, dapat dalam beberapa struktur kayak gitu. Jadi struktur yang dilihat tuh dari informasi terdokumentasi ya, tujuan dari perusahaan tersebut ya. Contohnya kayak yang ada di PowerPoint, misalkan documented information type ya, tipe dari documented information-nya ada apa aja tuh, ada quality policy, ada quality objektif, ada manual mutu ya, ada prosedur, ada workflows, ada work instruction, ada form, dan ada records ya. Internet dokumen yang record formulir, foto, video, bahkan fungsional, human research, ya, HR, sales, manufacturing, contohnya desain, purchasing, operasional, dan lain-lainnya. Terus juga pihak-pihak berkepentingan. Ya, pihak-pihak berkepentingan ini siapa aja nih? Oh, ada customer, ada user, society ya, masyarakat, ada regulator body ya, contohnya kayak pemerintahan kayak gitu, pemegang saham, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian improvement flows-nya itu apa aja? Ya, policy ya, kebijakan, objektif, ada action plan, sama ada result-nya gitu. Terus production and service provision, ya ada spesifikasi, ada operational control, dan juga ada MOM ya, meeting minutes kayak gitu. Wah, udah selesai aja nih ya. Jadi emang singkat banget penjelasan dari training hari ini, karena memang yang nggak banyak gitu ya, Bapak-Bapak dari Ibu semuanya. Jadi sekian presentasi dari training hari ini, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Risti Konita. Baik, terima kasih Mbak Siva atas materinya tentang Documented Information Based on ISO 2013 yang sangat informatif. Sebelum sesi tanya-jawab, sebelumnya berikut tim JIP Karya ASI akan memperkenalkan lebih detail lagi mengenai perusahaan kami dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di training hari ini yang disampaikan oleh Bu Siva. Terima kasih Bu Siva. Perkenalkan, nama saya Ari Sugara. Izinkan saya memperkenalkan lebih dalam lagi PT JIP Karya ASI. Next, Mbak. Tentang kami, PT JIP Karya ASI merupakan perusahaan di bidang konsultan jasa yang didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini mewadai para profesional di bidangnya dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Berbekal pengalaman tersebut, kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam sisi terbaik yang dapat dipercayakan oleh semua pihak. Next, Mbak Dias. Berikut ini perkenalkan, ini CEO PT JIP Karya ASI, Bapak Jeffrey Imron, STMT MKM CS SGB. Beliau adalah practitioner, trainer, konsultan, and advisor for management system ISO 9001, ISO 14, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ada lagi ISO 22012 ke 17025 dan SMK 3. Berikut international licensing, ada sertifikat Six Sigma Grand Blade atau International Six Sigma Institute. Kemudian ada sertifikat Lead Auditor IRCA ISO 9001 tahun 2015. Dan ada juga Master Quality Manager American Academy of Project Management, ASA. Dan juga ada ISO 9001 by Knowledge Check dan 14001 tahun 2015, Auditor atau Lead Auditor. Ada juga ISO 45001 tahun 2018, Auditor, Lead Auditor. Ada juga ISO 27001 tahun 2022, Auditor atau Lead Auditor. Ada juga ISO 50001 tahun 2018, Auditor atau Lead Auditor. Berikut lisensi Training of Trainer BNSP, ada juga lisensi Training of Trainer Ministry of Manpower, ada juga lisensi OHS Expert from Ministry of Manpower atau ahli K3 umum, ada juga lisensi Confed Speds from Ministry of Manpower, ada juga lisensi Living and Reckoning from Ministry of Manpower. Ada juga OHS Expert in Boilers and Pressure Ware. Di sini juga ada Welding Detector by BNSP, ada juga Assessor Company by BNSP,
dan juga ada hazard and operability study as of leader BNS. Next, Mbak Dias. Siapa kami? Di sini ada keahlian dan pengalaman profesional, kepatuhan terhadap standar nasional internasional, dan sertifikasi resmi, laporan lengkap dan transparan, pendekatan terintegrasi, ada layanan cepat dan respon, Kemitraan Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BNSP, dan juga IRKA, ada juga SKK Migas sama International Facility. Next, Mbak Dias. Layanan kami di sini satu ada ISO Certification, 2 SMK 3 Certification, 3 ada CSMS dan CSME, 4 ada Kemenaker RI dan BNSP Training, 5 ada Hazit Azob, 6 ada ISO Training, 7 ada Inspection dan Testing, 8 ada Manpower Supply, 9 ada QC Consulting, 10 ada Enforcement Consulting Correction Equipment, 13 ada Defensive Debriefing Course, 14 ada Engineering Consulting, 15 ada Inspeksi ke 3 gedung, 16 ada Inspeksi ke 3 kantor. Next, Mbak Dias. Di sini juga ada jasa pengurusan SPDA, CVD, dan CSMS. Next, Mbak Dias. Berikut ini portofolio kami. Di sini ada workshop Hazit Studi. Di sini ada di sini ada penyerahan sertifikat. Ini buktinya, ini bukti portofolio kami. Next, Mbak Dias. Di sini juga kami ada program menyediakan program kami konsultan internship. Ada ini PT JIP Karyasi membuka kesempatan emas bagi mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate untuk bergabung dalam program pelatihan konsultan profesional. Benefit yang kamu dapatkan, 1, mendapatkan pelatihan intensif dari pakar konsultan berpengalaman, 2, memahami standar internasional 27.001. 3, di sini ada siap bersaing di dunia kerja dengan keterampilan konsultan yang diakui. Next, Mbak Dias. Berikut ada klien kami di sini. Ini belum semua sih, cuma ini buat dokumentasi yang sudah ditangani oleh PT JIP Karyasi. Next, Mbak Dias. Berikut ini ada sosial media PT JIP Karyasi. Di sini ada Instagram, ada Min, ada TikTok, dan juga website PT JIP Karyasi. Jika teman-teman ingin lebih jauh lagi mengenal PT JIP Karyasi, bisa mengunjungi sosial media kami atau menanyakan kepada admin tentang perusahaan kami, dan juga bisa dicek di Google tentang website yang kami sudah sediakan. Next, Mbak Dias. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah ini pendalaman perkenalan PT JIP Karyasi. Berikut saya kembalikan lagi kepada Mbak Nita. Kami persilakan. Terima kasih Mas Ari atas pemaparannya. Seperti yang diinfokan tadi, untuk teman-teman yang baru lulus atau masih di semester akhir tanpa kelas, bergabung magang bersama PT JIP Karyasi sebagai konsultan, yang pastinya nanti akan dibimbing oleh teman-teman yang sudah berpengalaman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan komen di kolom chat. Ada pertanyaan dari Nadira Putri Damayanti. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, tadi itu kan dijelaskan bahwa setiap SOP dan instruksi, apakah ada standarnya tersendiri dalam penomoran dokumen? Oke, saya langsung jawab aja kali ya, Mbak Anita ya. Oke, makasih kepada Mbak Nadira Putri Damayanti tadi ya. Oh ya, saya hampir untung aja ini pertanyaan sangat bagus ya dari Mbak Nadira, karena untuk penomoran dokumen memang ada standarnya yang harus standar yang harus dipenuhi. Sebentar saya share screen dulu. Kita coret-coret di poin-poinnya tadi ya. Oke, kita taruh di standar penomoran dokumen. Oke, biasanya untuk standar penomoran dokumen di suatu perusahaan itu juga punya prosedur tersendiri nih, Mbak Nadira. Nah, kalau misalkan perusahaan belum punya tentang standar penomoran atau ya berarti sebaiknya dibuat ya. Kalau prosedur perusahaan Bapak dan Ibu semuanya belum punya SOP standar penomoran dokumen gitu. Jadi contohnya seperti ini, kalau untuk penomoran dokumen.
Nah, kita contohkan AA strip BB strip. Nah, yang harus ada itu biasanya ada 4 bagian seperti ini. Kita contohkan penomoran sebuah penomoran prosedur ya, penomoran prosedur kita contohkan. Jadi di dalam penomoran dokumen itu harus ada yang namanya nama perusahaan. Kecil banget ya. Harus ada yang namanya satu nama perusahaan. Setelah itu setelah nama perusahaan atau ini tuh dokumen atau apa gitu, dokumen atau form sih atau work instruction sih gitu. Jadi harus ada dokumen apa, misalnya prosedur atau ini tuh dokumen IK atau dokumen form gitu ya misalkan. Nah, terus kemudian nomor 3 ini dari dokumen harus dijabarkan di situ departemennya. Kemudian keempat itu ini nomor dokumen keberapa. Nah, ini. Jadi contohnya kita ini ada AA, BB, CC, DD. Jadi A ini contohnya misalkan nama PT, misalkan PT ABC ya. Contohnya PT ABC. Terus BB. BB-nya apa nih contohnya? Misalkan departemennya BB. Oke, departemennya misalkan departemen mana nih? Misalkan HSE ya. Misalkan HSE departemennya. Terus yang ketiga ini tuh apa? Atau bahkan form gitu. Nah, ini jenis dokumen. Misalkan yang C ini jenis dokumen ya. Baru yang D ini nomornya. Ini nomor dokumen. Ya, nomor dokumen. Nah, biasanya disingkat nih, teman-teman semua. Contohnya, kita contoh ini ada PT-nya namanya apa, perusahaan namanya apa, departemen, ada jenis dokumen, ada nomor dokumen. Contohnya, dokumen prosedur. Berarti ABC, strip, departemennya apa, HSE. Kalau misalkan departemennya finance, berarti bisa FIN, gitu. Kita singkat kayak per 3 kata, kayak gitu. Per 3 huruf, maaf. Terus jenis dokumen, misalkan IK kah, atau SOP, bisa juga. Atau misalkan prosedur gitu, bisa prosedur gitu, pro. Nah, terus nomor dokumennya ini SOP nomor berapa nih? Misalnya SOP nomor 4, kayak gitu. Jadi harus ada nama perusahaan, ya inisial perusahaan, harus ada departemen, harus ada jenis dokumennya apa, dan dokumennya itu akan misalnya prosedur apa gitu misalkan. Nah, terus untuk form juga tinggal seperti ini. Karena prosedur, karena form itu kan berada di prosedur atau berada di yang nggak punya instruksi kerja, pasti yang jelas punya prosedur, dan prosedur itu punya lampiran. Jadi formnya juga harus menyesuaikan dengan nomor prosedur ya. Kalau misalkan form ya, berarti ABC. Nah, contohnya HSC lagi ya. Nah, habis itu ininya formnya, atau gini, bisa juga seperti ini teman-teman. Dia bisa juga ini tuh dokumen apa dulu, misalkan form ya. Misalkan formulir dari SOP nomor 4, berarti bisa juga disingkat FRM, atau bisa juga disingkat dari SOP nomor 4. Jadi misalkan SOP nomor 4 ini ada 4 formulir. Nah, kita misalkan buat formulir nomor 1. Misalkan FR dari formulir nomor 4 dari SOP nomor strip departemen strip perusahaannya dari ABC, PT ABC, seperti itu. Terus dari departemen mana? Oh, HSE. Nah, terus ini nomor formulirnya, nomor 01. Nah, bisa seperti ini. Gitu. Jadi bisa disesuaikan tiap perusahaan masing-masing. Yang jelas hanya dari departemen mana. Kemudian harus ada ini tuh jenis dokumen apa? Prosedur kah? IK kah? Atau form? Kalau form juga berpacu pada apa? Pada instruksi kerja nomor berapa? Pada nomor dokumennya, atau kalau di form ya nomor formnya itu nomor berapa? Seperti itu. Ya, semoga bisa membantu ya dari pertanyaan Mbak Dira. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, Mbak Siva, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Vina. Pertanyaannya, saya ingin bertanya,
SOP dan IK itu sebenarnya kan sama-sama memberi arahan dari alur proses tertentu. Perbedaannya di mana dari kedua dokumen tersebut dan kenapa level dokumennya bisa berbeda antara SOP dan IK. Terima kasih Mbak Konita. Terima kasih juga kepada Mbak Vina ya. Oke, jadi kenapa SOP dan IK itu beda ya? Apa yang pembedanya itu apa sih? Jadi baik SOP maupun dengan kualitas gitu dalam konsistensinya dan efisiensi gitu untuk menjalankan tugas-tugas atau ya tugas-tugas job desk dari departemen tertentu seperti itu ya. Nah, SOP ini tuh bedanya kalau SOP itu untuk memberikan panduan umum dan cakupannya masih luas tuh. Sementara kalau instruksi kerja itu tuh lebih terperinci. Jadi dia tuh digunakan untuk memberi panduan yang lebih spesifik dan terfokus gitu. Bisa juga jadi SOP itu instruksi kerja itu tuh ada di dalam SOP DP seperti itu. Baru biasanya di instruksi kerja baru ada formnya gitu. Biasanya seperti itu sih. Biasanya bisa kita temui di SOP Departemen HSE, Departemen K3PL dan lain sebagainya yang departemen-departemen. Saya lagi ke Mbak Rizky. Baik, Mbak Siva, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurbani Adam. Apakah peran pengelolaan dokumen yang efektif menurut ISO 10013 dalam mendukung industri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dari siapa ya? Pertanyaan dari Dari siapa, Mbak? Nurbani. Oke, dari Mbak atau Mas nih? Purbani. Oke, makasih atas pertanyaannya. Oke, jadi pengelolaan dokumen yang efektif itu menurut ISO itu selalu menggunakan dokumen yang valid, dokumen yang terupdate kayak gitu, sehingga mendukung kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau standar industri dan standar regulasi-regulasi pemerintah atau regulasi atau standar internasional gitu. Terus juga dokumen yang relevan itu selalu terjaga dengan akurat ya pastinya, itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah itu juga mengurangi risiko kesalahan pastinya. Terus memastikan transparansi misalkan. Terus kayak gitu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada. Baik, Mas Siva, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari para Atika. Izin bertanya, apakah ISO 10013 ini bisa digunakan untuk pengendalian dokumen untuk 1001, ISO 45001, dan lain-lainnya, atau hanya berfokus pada ISO 9001 saja? Oke, terima kasih pertanyaannya pada Mbak Farah. Oke, jadi iya, jadi ISO 10013 itu juga bisa ya digunakan untuk pengendalian dokumen pada sistem manajemen, semua sistem manajemen yang di ISO gitu kan. Itu bisa gitu. Jadi contohnya seperti ISO 14001, contohnya ada sistem manajemen ya tentang sistem manajemen K3, terus standar ISO lainnya kayak gitu. Nah, jadi di ISO 10013 ini juga dia tuh memberikan pedoman umum gitu mengenai pengelolaan dan pengendalian dokumen gitu, karena memang prinsipnya pengelolaan dokumen yang efektif dan bersifat universal gitu sih sebenarnya ISO 10013 ini. Terus juga di ISO ini juga mencakup hal-hal seperti penyusunan pengendalian yang tadi sudah disampaikan kan, terus bukan dalam sistem manajemen kayak gitu. Jadi bisa dipakai sebagai acuan dari semua sistem manajemen ya, semua ISO. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diva atas jawabannya. Dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Eh, terima kasih lagi untuk Mas Diva atas materi ini documented information based on ISO 10 hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang masih ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut. Silakan hubungi tim kami melalui email atau WhatsApp yang telah disediakan. Menanyakan tentang info yang belum dijawab oleh Mbak Siva atau yang lainnya. Dan sedekah info untuk tanggal 13 November 2024, PT Jipkar yang ingin mengikuti trainingnya bisa cek terus melalui Instagram kami di @jipconsulting. Sebelum akhir pertemuan kita hari ini, mohon maaf untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk on-cam sebagai dokumen
Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Mbak Dia sudah membantu dokumentasi. Sebelumnya sebelum mengakhiri pertemuan untuk mengisi absensi yang pada di kolom chat. Semuanya baik, terima kasih atas Bapak, Ibu, dan mohon maaf ada jika ada kendala atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya Adisti Kontasa saja. Pamit undur diri. Sampai bertemu di time selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Mbak Konita. Ya.